Satu kata dari Ken Ratri atau satu kalimat ya kalau susah buat ngegambarin pekerja IT hari ini adalah? Pekerja IT hari ini kayaknya lagi pada cemas. Oke. Lagi pada cemas. Oke. Jadi itu bisa dibilang masa dimana when you want to move from one company to another, you can ask how much you want gitu ya. Jadi waktu pada masa itu kalau ada yang misalnya dapat offer, gue mau naiknya 50%. Easy to get that gitu. Oke. Gue lebih ke part ekosistem ya, karena kalau disuruh coding kayaknya komputernya nanti bisa meledak. Kalau sekarang ada Copilot apa segala macam toolsnya udah banyak gitu buat bantu untuk bisa gue mungkin jadinya bisa coding. Oke. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk barengan saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sebelah saya ada Sri Kandi Teknologi. Iya kan, kalau namanya teknologi itu biasanya identiknya sama para kaum Adam, kaum Hawa gimana sih? Amin. Dan di sebelah saya ada Ken Ratriswari dari Geek Hunter ini ya. Buat yang penasaran sama Geek Hunter itu kalau biasanya kita ngomongin teknologi itu produknya atau jasanya, tapi di belakang kan ada orangnya, ya kan? Betul. Tapi nanya dulu kabarnya lah, apa kabar? Kabarnya gue kayaknya harus jawab luar biasa. Udah kayak MLM ya. Itu. Udah lama nggak ketemu. Kayak terakhir kita ketemu last pandemic. Iya. Wah, terutama gila. Waktu Bapak Dipta di media sebelumnya ya, itu Pak ya. Itu berkunjung lagi ke sana kayaknya boleh juga. Oke, tapi kita mau ngomongin soal ini ya. Kalau dalam satu kata nih, buat seorang ini jadi kalau bingung ya, siapa sih Ken Ratri gitu. Nih, ya ini yang mencari talenta IT di seluruh penjuru dunia. Jadi apakah ini loh lah, kalau dalam satu kalimat atau satu kata gitu. Sekarang kan pekerjaan IT itu happening banget lah. Atau at least masih happening setelah 10 tahun lalu kita bertemu untuk pertama kalinya ya. Iya. Dan 1 dekade kemudian masih sama gitu. Trennya malah makin mau kerja gaji gede ya kerjaan IT gitu. Tapi satu kata dari Ken Ratri atau satu kalimat ya kalau susah buat ngegambarin pekerja IT hari ini adalah? Pekerja IT hari ini kayaknya lagi pada cemas. Oke. Lagi pada cemas. Oke. Terus ini lu mau gue elaborate further? Ya. Oke. Tentunya ya. Namanya to give a bit of konteks ya. Jadi cemas ya? Iya. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu gue starting out recruitment company yang awalnya fokusnya itu di tech talent, namanya Geek Hunter. Yang spesialisasinya adalah bantuin perusahaan untuk cari tenaga kerja IT. Nah tentunya along the way kita bertransformasi kan, yang tadinya fokusnya hanya di pekerja IT, kita mulai merambah karena sekarang kita ada punya divisi tambahan. Kita punya Geek Biz untuk yang fokusnya itu business roles, sales, marketing dan lainnya. Terus kita punya Geek Exec untuk eksekutif. Jadi kalau cari managerial levels and above gitu. Nah within the last 1 dekade ya benar ya udah 10 tahun lebih. Tentunya tuh landscape-nya beda banget. Jadi mungkin dari awalnya terutama justru what happened saat pandemic, tech talent itu demand-nya kan lagi super crazy gitu ya. Kenapa super crazy? Karena yang bikin drive yang tadi lu mention ya, the salary dan lain-lain ya, tentunya salah satunya karena demand-nya ada banyak banget dari tech startup during that era lah ya, di the pandemic. Karena during the pandemic ya mau nggak mau hampir semua perusahaan dipaksa untuk do digital transformation kan, gitu. Yang akhirnya ya kebutuhannya apa sih ketika semuanya jadinya harus dikerjain online, aktivitas nggak bisa offline, ya tentunya yang bikin
all the digital product kan tech talent. Makanya kenapa demand-nya tinggi banget, startup juga tiba-tiba naik banget, dan all the demand untuk tech talent itu datangnya mostly bisa dibilang 90%-nya saat itu tuh datang dari tech startup gitu. Jadi itu bisa dibilang masa dimana when you want to move from one company to another, you can ask how much you want gitu ya. Jadi waktu pada masa itu kalau ada yang misalnya dapat offer, gue mau naiknya 50%. Easy to get that gitu. Oke. Nah, dan COVID udah berakhir nih ya, tahun 2022 di US starting ada tech winter, dan di Indo mungkin impactnya baru mulai kerasa di akhir tahun 2022, di awal 2023. Nah dari situ mulai turun. Mungkin kalau sekarang dari yang teman-teman lihat sekarang isunya justru ada banyak startup yang quote and quote belum dapat additional funding, terus akhirnya harus closing down, terus lagi ada banyak isunya itu PHK atau hiringnya jadinya di freeze. Makanya kenapa bisa dibilang tech talent saat ini mungkin lagi cemas gitu, karena things doesn't udah nggak kayak dulu lagi gitu. So they need to adapt tentunya. Oke, tapi kita simpan dulu kecemasannya Gizmo Friends. Kita mau mundur sedikit ke era Ken Ratri ketika belum menjadi seorang Sri Kandi teknologi kayak hari ini gitu. Dulu tuh gimana sih kehidupan seorang Ken Ratri yang datangnya dari Bandung ya? Dulu udah lahir di Bandung kan? Ya. Oke, lahir sampai kuliah berarti di Bandung. Nah, tech savvy apa ekosistem ya, lingkungan sekitar tuh tech savvy banget lah bisa dibilang. Maksudnya in term of career mungkin kalau dibilang gue tuh anak tech bukan juga, karena sebenarnya lebih ke gue berkecimpung di dunia yang memang dunia teknologi mostly gitu, di industri teknologi gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin my background, sebenarnya my background kan lebih ke business management gitu. I was a debt collector, I was a salesperson. Terus I like people, I like HR. Jadi at the end ya profesi yang cocok. Ya udah jelas rekrutmen, udah jelas jadi headhunter. Nah kalau sebelum kerja emang udah suka-suka sama ya itulah teknologi dan selingkar wilayahnya apa? Gara-gara kerjaan kayaknya mau gak mau? Emang at the end drown-nya tuh ke ini sih, ke teknologi. Karena even waktu pas kuliah sempat bikin startup juga sama teman-teman yang lu kenal lah. sempat bikin something gitu back in 2007 kali ya, udah lama banget waktu zaman kuliah. Jadi memang interestnya dari segi industri udah mulai ke arah teknologi. Di situ juga udah mulai punya exposure tentang tech talent itu kayak gimana. Oh, web developer tuh apaan sih? Software engineer itu apa bedanya sama developer dan lainnya gitu. Tapi kalau sama perangkat atau aktivitas yang teknologi banget kayak coding itu sesuatu yang kan Ratri lakukan dekat dengan gadget-gadget baru misalnya, itu kayak gitu juga atau enggak sih, gue lebih ke hal-hal lain? Gue lebih ke part ekosistem ya, karena kalau disuruh coding kayaknya komputernya nanti bisa meledak. Kalau sekarang ada Copilot apa segala macam toolsnya udah banyak gitu buat bantu untuk bisa gue mungkin jadinya bisa coding. Oke. Nah, tapi ini yang menarik ya Gizmo Friends, karena buat sebagian orang ya termasuk para pekerja yang berkaitan sama teknologi ya, pandeminya katanya terjadinya itu malah sekarang ini gitu, dari tahun kemarin bahkan gitu ya, 2023, 2024 dan sampai 2025 gitu. Nah, emang tadi kan dirimu udah sempat bilang gitu ya, ada situasi pandemi yang membuat balon pekerja teknologi ini jadi begitu besar kayak gitu kan. Nah, seperti halnya yang kita tahu gitu ya, kalau sesuatu udah sangat besar, kalau ibaratnya kayak balon ditiup gitu kan, ujungnya balonnya meletus gitu. Apakah itu sebenarnya yang terjadi di pasar pekerja teknologi
sekarang? Oke. Nah, sebenarnya bisa dibilang one of the factor kan at the end siapa sih yang paling butuh talenta teknologi? Udah pasti perusahaan-perusahaan IT ya, bisa dibilang perusahaan IT kan kalau teknologi ya berarti startup kan. Gitu. Yang kedua pastinya bakal demand-nya itu di-drive dari perusahaan-perusahaan yang core-nya juga teknologi. Kayak contohnya kayak banking, itu kan tetap ya core-nya tuh masih di IT. Tapi buat yang core-nya bukan itu, artinya IT atau tech ini dianggapnya kan sebenarnya jadi support, bukan pivotal atau bukan talent yang utama gitu. Yang akhirnya gue nggak akan butuh talent di situ, mungkin gue outsource aja ke third party atau mungkin bisa dibantu lewat software house atau konsultan atau lainnya gitu. Terus driver yang ketiga tentunya dari perusahaan-perusahaan yang lagi ngelakuin digital transformation. Dan truthfully saat ini memang kebanyakan demand-nya itu kalau untuk tech ya, mungkin sebelumnya bisa dibilang mostly itu dari tech startup. Tapi kalau sekarang justru demand-nya itu mostly dari dua. Yang pertama dari company yang emang traditional company yang lagi do the digital transformation, artinya bakal butuh banyak tech talent di situ. Terus yang kedua yang banking tuh kayaknya selalu kebutuhan IT di financial services tuh selalu tinggi gitu ya. Itu selalu sustain lah. Terus habis itu yang ketiga justru datangnya tuh dari IT consulting dan IT outsourcing. Kenapa? Karena buat perusahaan ya udah daripada gue hire sendiri, gue juga nggak ngerti, mendingan gue cari dari IT consultant atau dari software house, kasih aja projectnya ke mereka gitu. Dan justru yang sekarang banyak itu demand buat project base atau buat freelance gig justru. Nah, kalau situasinya kayak gitu ya, sebenarnya antara pekerjaan dan orang ini sebenarnya masih banyak peluang pekerjaannya dong. Masih banyak. Justru sekarang kalau dulu kayaknya peluang kerjanya itu ada banyak di perusahaan rekrutmen ya, kayak di headhunter kayak gue gitu. Nah kalau sekarang justru udah banyak juga the job are available on the job portals gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau dulu klien gue mau cari software engineers, pasang job post tuh nggak akan ada yang apply, paling cuma 10 lah. Kalau sekarang mungkin bedanya karena talentnya udah semakin banyak during the tech boom ya. Jadinya ketika misalnya mereka do the post di job posting, itu udah mungkin bisa dapat 100 lah yang apply gitu. Nah tapi tentunya when perusahaannya atau kliennya cari untuk roles yang udah spesifik banget nih, misalnya butuh SAP-nya yang mana, atau misalnya butuh programming language tertentu, technical skill tertentu yang very very specific, very very niche. Nah, that when Gig Hunter comes to help gitu. Nah ini jadi menarik di semua friends karena talentnya sudah sebegitu banyaknya. Ada skill set khusus nggak sih yang sekarang lagi dicari banget rata-rata industri? Nggak cuma yang spesifik perusahaan teknologi kali ya, tapi yang membutuhkan tech talent. Kalau dari segi roles, kita lihatnya mungkin selama tahun 2024 kemarin ya, di Gig Hunter yang selalu ada demand-nya itu yang roles yang related sama AI dan machine learning. Karena kita lagi mulai, banyak our client lagi mulai adopting AI into their companies. Jadi itu kayaknya bisa dibilang demand yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari perbankan kemarin kita dapat demand cukup banyak di cyber security. Karena kalau itu mungkin di drive-nya karena ada peraturan dari OJK untuk tim cyber security-nya itu harus in-house gitu. Jadi kemarin di tahun 2024 demand-nya juga cukup tinggi. Terus habis itu karena sekarang juga mulai pada shifting ke cloud computing, jadi demand untuk cloud engineers juga lumayan tinggi gitu. Jadi kalau di tahun 2024 kemarin rata-rata demand yang tinggi itu dari 3 roles tersebut. Nah kalau kira-kira di 2025 nih yang bakal naik daun apa sih? I assume sih masih sama ya. Maksudnya kalau baca dari all the research itu kayaknya yang masih akan jadi number one roles yang dicari itu yang related sama AI dan machine learning. Itu satu. Nah terus kalau sekarang juga kayaknya arahnya udah nggak lagi, mungkin kalau dulu kita selalu ngebagi ada carinya tuh back end engineer sama front end engineer gitu ya. Kalau sekarang tuh dituntut buat bisa dua-duanya. Jadi yang dicari mostly kalau untuk software engineer, untuk developers itu udah yang dicari tuh gue maunya full stack.
gitu. Jadi most of the demand itu di full stack. Terus abis itu juga kalau dulu kan kita ada QA testing yang cuma fokusnya di situ. Kalau sekarang roles-nya udah jadi software developer and testing juga gitu. Jadi nggak cuma bisa testing tapi harus ngerti juga dong part yang software development-nya gitu. Jadi sekarang kayaknya udah lebih apa ya? Kalau dulu mungkin cuma one part, tapi kalau sekarang tuh tuntutannya lu nggak cuma bisa one part, tapi bisa end to end-nya. Kadang kalau jokes-nya anak-anak tech, ya kita mah no end, bukan front end, back end, kita no end development. Nah, ngomongin itu soal no end development ya, Gizmo Friends. Itu kan kalau ngomongin pekerja IT gitu ya, kemana-mana mereka harus standby. Seringnya kan begitu ya. Dari kacamata Ratri sendiri, sekarang ya, apalagi kan muncul generasi-generasi pekerja IT baru dong, yang mereka juga pasti ekspektasinya bisa ada yang namanya work-life balance. Sebenarnya ini hal yang sudah sering digaungkan ya dari zaman tech startup mulai muncul gitu. Mereka kan sering inilah ya mengusung tagline itu. Dan sementara yang kita tahu gitu, para pekerja IT ini dituntut juga untuk selalu standby kan kalau ada trouble di jam tidak terduga ya mau nggak mau mereka harus hands on gitu ya. Nah kalau dari kacamata Ratri sebagai gig hunter gitu ya, ngelihatnya gimana? Apakah ekosistem perusahaan yang mempekerjakan pekerja-pekerja itu sekarang udah mulai bisa melihat itu atau bahkan sekarang udah ada solusinya loh buat kayak gitu? Work-life balance ya kayaknya. Ini pandangan pribadi milenial ya kalau ini. Milenial ya, bukan Gen Z atau Gen Alpha. Oh Bapak ini ya Gen X atau milenial dong. Oke. Nah, jadi mungkin kalau sekarang justru karena sebelumnya bisa dibilang selama pandemik ada apa namanya COVID dan lain-lain ya. Jadinya orang lebih aware lagi sama kesehatan, lebih aware sama work-life balance. Nah mungkin kalau sekarang isunya tuh banyak yang menekankan tentang apa namanya mental health ya. Jadi kayak one of yang lagi sering digaungkan kan sebenarnya mental health. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi apa namanya employee ya, most of the candidates that I know itu sebenarnya kalau ditanya, karena kadang kita suka nanya the way you see work and life tuh kayak gimana sih, lebih ke work life balance atau work life integration gitu ya. Surprisingly when we talk with the seniors candidate, mereka tuh ngerasanya justru there is no such thing as work life balance. Jadi mereka ngelihatnya work life integration. Tapi of course ketika kita ketemunya sama junior yang exposure ke dunia kerjanya itu masih belum banyak gitu ya, years of experience-nya masih belum banyak, pasti ekspektasinya tuh pengennya work life balance, di mana work life balance-nya tuh udah kerja jam segini beres, kalau bisa gue tutup laptop gitu ya, udah nggak kerja. Cuma kan at the end of the day it's part of the risk ya kalau di IT, apalagi if you are a DevOps atau SRE engineers kan ya risiko pekerjaan. Kalau ada atau misalnya kalau yang di cyber security tiba-tiba ada threat masuk atau apa kan ya mau nggak mau there is a part of the job gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan kali ya buat Gizmo Friends yang mungkin tertarik untuk jadi pekerja IT gitu kan. Nah tapi kalau friend yang lain ya sekarang kan hashtag yang ramai beredar kalau udah ngomongin pekerja, nggak cuma pekerja IT ya, tapi ya mayoritas tetap lah kabur aja dulu. Sekarang kalau posisinya gimana sih kalau menurut sisi headhunter gitu ya? Kalau datanya kan katanya diaspora Indonesia masih kurang, gitu kan? Nah, tapi sebenarnya apakah sekurang itu atau sebenarnya udah lumayan banyak loh diaspora teknologi? Kalau ngomongin diaspora Indonesia banyak atau enggaknya, to be honest, karena gue ranahnya bukan di situ, jadi gue nggak tahu. I mean, it's like if you compare sama apa namanya diaspora di China atau di India, menurut gue sih nggak bisa comparable karena dari sisi
numbers of people aja mereka citizennya ada billions gitu. Kita tuh bahkan belum menyentuh, kita baru 270 juta. Padahal kayaknya udah sesak banget. Kenapa dikit orang Indonesia yang kerja di luar negeri? Ya emang populasi kita aja seperberapanya dibandingkan negara-negara tersebut gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang with our current political condition ya, ketika kita approach senior candidates banyak yang nanya kayak ada opportunity nggak ya buat kerja di luar negeri gitu. Banyak juga yang tanya ke kita, bisa nggak ya kayak gue mau deh kerja di Jepang atau gue mau deh kerja di Australia dan bisa gitu, and we have that opportunity gitu. Kita juga membantu ada beberapa klien di luar, kita punya klien di UK, kita punya klien di Australia, kita juga ada klien di Jepang yang emang kita bantu cari kandidatnya. Gitu. Nah sebenarnya one of the challenge itu di part yang bahasa karena several countries kan kalau misalnya UK sama Australia ya bahasa Inggris lah. Kita juga dari dari SMP SMA udah belajar bahasa Inggris gitu, udah punya exposure-nya. Tapi when it comes to misalnya Jepang, ada klien kita yang kita cari Jepang tapi harus sertifikasi bahasanya tuh di level segini. Sedangkan rata-rata di Indonesia baru pada mulai belajar bahasa Jepang gitu. Jadi the local language yang di sananya itu yang jadi one of the challenge. Gitu. Terus sekarang juga mungkin karena ada lumayan banyak perusahaan China yang masuk ke Indonesia, nggak cuma perusahaan yang bergerak di teknologi, bisa dibilang sekarang tuh kita punya 20, nggak sampai 20 sih, mungkin in between 10 to 15% ya demand yang require Mandarin speaking. Gitu. Jadi another thing ya tadi if you want to go abroad gitu ya, mau kabur aja dulu, if you have the privilege, karena kan kalau lu bisa kabur ibaratnya lu pasti jago gitu ya, karena nggak mungkin tuh buat dapetin work visa segala macam kan, it requires a very specific skill, very technical skill and certain level of mastery ya gitu. Jadi yang nggak bisa dibilang nggak semua orang tiba-tiba gue pengen kerja di luar negeri terus bisa dapat, mungkin bisa dapat tapi ya roles-nya lebih ke yang blue collar, tergantung kan mau what kind of job gitu yang didapat. Dan ya at the end of the day kalau mau kerja di luar negeri it's good karena itu juga bisa help our country branding ya. Jadi kita bisa bilang kalau lihat nih ada banyak nih pekerja teknologi Indonesia yang ada di luar negeri yang jago-jago gitu. It can be an inspiration. Dan buat yang belum punya privilege misalnya buat bisa kerja di luar negeri, berarti kita harus bertahan ya. Kalau mau bertahan, kalau ada yang tidak baik di negara ini kita harus lawan. Langsung disensor ya. Tapi kalau ngambil jobnya di luar, kerjanya di sini itu potensinya gimana sebenarnya? Itu potensinya sebenarnya tinggi banget. Karena most of our clients yang di luar negeri, selain arrangementnya ada yang emang kerja di luar negeri, ada banyak juga yang remote. Gitu. Biasanya when it comes to remote work, companies-nya ya tentunya datangnya dari yang sekitar ya, yang time zone-nya mirip-mirip sama kita. Jadi biasanya itu kalau buat Indo datangnya either dari Singapura, Malaysia. Karena kalau Singapura dari zaman tech startup lagi boom banget, there are so many Singapore companies hiring Indonesian developers gitu. Malaysia in term of culture enak nih karena gesekannya nggak terlalu banyak. Dan satu lagi Australia, karena time zone-nya kan misal kalau di Perth tuh sama di Bali kan. Time zone-nya nggak terlalu nggak terlalu berbeda gitu. Kita juga ada klien-klien yang remote opportunity dari Australia. Wah, ini jadi silahkan pilih sendiri ya di semua friends mau yang mana. Kebanyakan dari situ sih, karena kan maksudnya yang lain kadang kalau lihat dari time zone, kayaknya time zone-nya kita lebih dekat ke India atau time zone-nya lebih dekat kemana. Nah, tapi tren yang lain yang terjadi di 2 tahun belakangan ya dan makin gencar sekarang adalah AI dan automation. Gitu. Tadi ya kan Ratri sempat mention sedikit. Bayangkan kalau zaman itu sudah ada AI-an ini, kayaknya gue bisa coding deh. Memang sih ya banyak pekerjaan seolah jadi lebih lebih cepat selesai. Banyak hal lebih terbantu juga kita. Dan terus jadi apa nih kalau udah begitu ya? Pastinya kan ada yang tergerus, di sisi lain udah nge-tech winter, ada AI. Berarti apa yang
harus diperhatikan oleh para pekerja IT? Oke. Sebenarnya AI itu kan bagian dari perkembangan teknologi ya. Kebetulan kemarin tuh sering ngobrol sama CTO dari tech companies, kita juga ngebahas kira-kira nih impact-nya bakal apa gitu. Tapi at the end of the day sebenarnya the way we see it, AI itu kan tools yang bisa mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan ya. Karena at the end of the day yang akan making decision itu kan sebenarnya manusianya. Yang akan do the problem solving itu kan sebenarnya manusianya. Yang akan mikirin sistemnya itu bakal kayak gimana, arsitekturnya kayak gimana. When we speak about tech ya, itu kan manusianya gitu. Jadi sebenarnya AI ini lebih banyak ngegantiin kerjaan-kerjaan rutin, bukan menggantikan manusianya gitu. Memang mungkin satu sisinya gitu ya, yang tadinya mungkin kalau dikerjain full sama orang gitu ya, itu butuh waktu full 1 hari, mungkin sekarang jadinya cuma 3/4-nya. Artinya kalau dari segi ngomonginnya dari segi company, ya dari company berarti mungkin dengan udah lebih efektif lagi, kebutuhannya mungkin yang tadinya itu butuh 10 orang, ya sekarang mungkin jadinya cuma 7,5 gitu. Ada emang sedikit impact-nya ke situ karena tadi ada scope of work yang akhirnya dibantu sama tools gitu. Tetap ada celah-celah yang bisa diisi dong. Tetap ada gitu. AI engineer sekarang kan yang dicari. Iya. Nah, kita mau ngomongin ini juga sih soal banyak orang yang berpikiran karena tadi ya impact dari tech winter, terus ada juga ya pandemi effect kayaknya makin bukan pandeminya selesai terus efeknya hilang juga gitu ya. Banyak orang yang berpikir juga untuk switch karir. Nah, kalau di Geek Hunter sendiri mungkin ada nggak sih ya mungkin cerita-cerita atau mungkin data gitu ya, pengalaman switch karir atau ini ya keinginan-keinginan untuk switch karir dari user-user dari tech ke non-tech atau yang tadinya tech malah ke non-tech, ada nggak? Ada cukup banyak sebenarnya use case-nya gitu. Karena sebenarnya kan kalau di tech sendiri banyak yang sebelumnya tuh roles-nya tuh nggak ada. Nah, misalnya apa nih? Contoh misalnya kalau kita ngomongin data scientist, profesi itu baru ada di tahun berapa? Tools-toolsnya tuh baru ada di tahun berapa? Jadi kadang kalau misalnya ada yang nanya, kan gue cari data scientist yang pengalamannya udah 15 tahun. Gue bisa bilang belum lahir Pak orangnya. Karena roles-nya aja tuh baru kayak ya as simple kayak UI UX atau product manager segala macam, itu kan roles yang bisa dibilang relatively new gitu kan. Nah, berarti artinya untuk masuk ke roles itu butuh skill set kan. Kalau misalnya orangnya itu tuh belum ada. Nah, ini nyambung ke switching careers. Di tech itu kebanyakan yang dilihat adalah dia punya skillnya atau enggak gitu. Jadi biasanya yang akhirnya migrate dari non-tech roles jadi tech roles mostly sih dari engineering gitu ya. Ini engineering misalnya anak fisika atau anak yang kayaknya gue tertarik nih buat tech, akhirnya ambil bootcamp gitu ya, dan ternyata bisa. Dan di Geek Hunter kita ada banyak tuh ngelihat kayak engineers yang bukan software engineering, yang bukan IT, backgroundnya bukan computer science, tapi akhirnya masuk ke roles yang tech gitu. Dan kalau buat yang backgroundnya non engineering mungkin at the end justru masuknya tuh jadi ke UI UX gitu ya, buat yang design related, atau kalau bisnis biasanya starting dari data analis dulu, atau kalau enggak dari product manager gitu, jadi product manager. Biasanya sih itu. Tapi kalau perpindahan gitu ya, perpindahan bursa transfer pemain, mungkin kalau dulu all the corporate worker pengennya kayak gue pengen masuk ke tech karena di tech tuh kayak we move fast, we break things fast gitu ya. Salary-nya juga gila, gue bisa naik gaji dalam 1 tahun tuh quite significant gitu. Tapi kalau sekarang the whole situation are very different. Kebalik, justru anak-anak tech kan kalau ada kesempatan buat gue bisa masuk ke corporate yang stable gimana, karena sekarang isunya tuh job security kan. Iya. Dan ini kalau buat tadi kan buat pekerjanya, kalau buat perusahaannya nih, tadi kan udah sempat dibahas soal ya itu ya, tetap aja namanya persaingan dunia kerja dalam mendapatkan talent terbaik kan ya, salah satunya tawaran gaji ya. Nah, kalau sekarang gimana caranya nih di tengah situasi yang sudah bergeser kayak gitu ya?
supaya tetap dapat talent-talent yang ya bukan sekedar harganya cocok ya, tapi memang kualitasnya oke gitu. Ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau sekarang sama ya, bursa saham lagi terkoreksi mendalam gitu ya. Yeah. Nah, bursa tenaga kerja tech juga lumayan nih, lagi terkoreksinya tuh cukup dalam gitu. Bisa dibilang itu. Nah, terus most of corporates kan beda ya sama startup. Kalau startup kan biasanya nggak ada kayak kita kalau di HR tuh bilangnya skala upah gitu ya. Itu term dari ini ya, dari Kemenaker ya, bukan dari gue. Termnya tuh itu, dimana misalnya kalau level pengalamannya segini sampai segini, salary range-nya itu segini sampai segini, gitu. Kalau misalnya ternyata di atas, biasanya oh ya udah deh, itu bukan ini udah nggak masuk ke range-nya kita, karena corporate need to maintain si skala upah tersebut gitu ya. Nah sekarang what happen is dengan adanya banyak talent yang mungkin dari segi salary udah very fantastis. Sekarang tuh sebenarnya udah banyak employer yang bisa dibilang aduh ya gimana ya, soalnya kalau di company-nya kita memang budgetnya tuh di sini sampai di sini gitu. Jadi ya kalau if you want to take the offer, then you take it. Tapi kalau enggak juga we can understand. Dan surprisingly melihat keadaan saat ini banyak loh tech talent yang misalnya ya udah I don't mind downgrade 30%, yang penting gue bisa dapat company yang bagus yang bisa give me the job security. Gitu. Jadi sekarang mungkin agak shifting ya, yang akan dicari adalah ini permanen bukan ya roles-nya, itu yang pertama. Job security, pertanyaannya kalau sekarang tuh pasti kayak ini sustainability company-nya kayak gimana ya. Bahkan kalau startup tuh akan ada pertanyaan, ini runway-nya berapa lama ya. Dulu kan mana ada nih yang nanya hal-hal kayak gitu ya. Terus habis itu bisnis growth-nya tuh kayak gimana, itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau company bisa kasih data bahwa oh ya this company is sustainable, we have plan dan lain-lain, itu bakal bikin interest levelnya tinggi. Dan berikutnya juga flexibility, karena tech talent kita ini udah terbiasa kerja remotely. However, sekarang most of companies maunya semuanya udah balik lagi ke WFO, karena hello, kita udah nggak pandemik lagi nih, gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau itu roles-nya remote, udah pasti interest levelnya tuh segini. Banyak banget applicants yang bakal didapat. Dan hybrid, jadi sekarang lebih banyak ke situ. Dan yang lain dari sisi benefit package, mungkin kalau dulu gue mau ESOP dan lain-lain, employee stock option, kalau sekarang tuh udah nggak ada yang peduli deh yang namanya ESOP itu gitu, udah very shifting gitu. Lebih ke total benefit package-nya ada apa, health insurance-nya cover family atau enggak gitu. Kayak gitu-gitu ya. Nah terus kalau ini masuk ke akhir-akhir, tadi udah banyak buat insight yang dibagi. Kesalahan umum para pekerja IT zaman now gitu. Generasi udah beda ya sekarang. Biasanya apa sih yang masih sering terjadi nih? Kesalahan umum ya. Apa ya? Ini gue harus pikir dulu. Kan banyak ya yang baru lulus terus baru masuk atau baru switch karir. Apa? Kayaknya sih kalau sekarang, kalau dari yang gue lihat ya, ada satu missing piece, itu tuh business acumen. Oh ya? Maksudnya business acumen karena gini, biasanya kan kalau misalnya jadi pekerja IT, ibaratnya yang dilakukan adalah build a product. Tapi a lot of IT talent itu nggak punya business acumen-nya. What I mean, nggak ngerti kayak sebenarnya bisnisnya kayak gimana, logiknya itu kayak gimana. Kita build product kan at the end buat orang ya. Jadi kita harus ngerti use case-nya gitu. Jadi ini mah feedback dari dari my client ya. Iya kadang anak-anak IT itu kurang ngerti sebenarnya produk kita tuh kayak gimana. Jadi when they build something fantastic in terms of coding dan lain-lain, tapi at the end kayak kepake nggak nih gitu. Teknologinya sih keren, lu pakai A, B, C, D, tapi bisa diimplement atau enggak gitu. Maksudnya bukan bisa diimplement, bisa orang tuh pakainya bisa ngerti nggak sih? Oke. Kan teknologi harusnya memudahkan ya. Betul. Nah, kalau tadi memulai pembicaraan kita mulai dengan cemas dari Kang Patri gitu ya. Satu pesan untuk
pekerja IT yang sekarang masih ada di industri atau baru mau masuk apa? Yang pertama sebenarnya nggak usah terlalu cemas karena if you are good gitu ya. Oke. There will always be companies mau itu di Indonesia atau di luar Indonesia yang bakal need your talent. Oke. Gitu. Mungkin yang perlu diperkuat karena kan ya yang namanya dunia IT ya toolsnya segala macamnya tuh evolve-nya tuh cepat banget. Yep. Mungkin berapa tahun lalu kalau di di software engineering yang hype itu lagi Ruby on Rails, terus berubah jadi Golang, berubah jadi apa? Perubahannya tuh cepat banget gitu. Jadi gimana supaya you have a strong fundamental? Karena if you have the strong fundamental, mau ada perubahan teknologi apapun, you can always keep up with the new tools dan lainnya gitu. Karena itu yang pasti akan selalu dynamic. Jadi harus terus belajar. Kalau ada certification yang bisa diikutin, terutama kalau klien dari luar negeri tuh pasti nyarinya yang ini punya certification ini enggak, ini punya certification ini atau enggak gitu. Terus ini gue nggak promosi ya, tapi ya biasanya orang kan pengen tahu skor hacker rank dan lain-lain gitu. Ya rajin-rajin lah ikut-ikut kalau misalnya ada coding competition apa-apa buat mengasah kemampuan gitu. Karena itu juga kalau ada oh iya dia pernah menang juara pas hackathon atau apa itu benar-benar plus point. Dan lastly for tech ya build your portfolio to increase your exposure as well. Kalau punya LinkedIn profile jangan cuma gue software engineer, tapi software engineer lu pakai programming language apa, lu pernah build project apa, GitHub-nya juga jangan lupa di update juga gitu. Kadang itu justru yang benar-benar bikin instead of lu mencari kerja, jadinya lu yang dicari sama kita gitu. Oke. Wah, udah banyak banget Gizmo Friends insight yang dibagi soal pekerja IT dari Kang Ratri dari Geek Hunter. Thank you banget. Kalau mau explore lebih lanjut soal Geek Hunter bisa kemana nih? Bisa ke Instagramnya Geek Hunter, geek.hunter, atau websitenya kita www.geekhunter.co. Sama kalau nanti gue dulu iklan terus gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lagi cari opportunity baru dari klien kita, mau itu outside Indonesia atau di Indonesia, bisa banget langsung aja cari opportunity-nya di sini. Oke, dan kalau mau ngobrol-ngobrol soal IT workers gitu ya, mungkin bisa colek-colekan Ratri di mana? Bisa IG saya terus gitu ya, Ken Ratri Iswari. Terus kalau di LinkedIn juga I'm very active on LinkedIn sama Ken Ratri Iswari juga. Kayaknya cuma satu deh di dunia yang namanya Ken Ratri Iswari. Jadi lu Google search sudah langsung. Gak akan keliru ya. Oke. Dan pastikan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi, atau juga cari kita di Spotify, ada Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Dan tinggalkan komentar menarik, bagikan konten ini kalau kalian rasa cocok untuk kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, and bye bye guys. Bye bye.